الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة الأمن وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat besar berupa nikmat Islam, nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan. Kita berada di bulan Agustus yang mana umumnya masyarakat Indonesia bergembira dengan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk negeri ini. Maka cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan ketaatan yang nyata, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta mengisi kemerdekaan ini dengan amal saleh, persatuan, ilmu, dan pengabdian yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa petunjuk yang telah mengajarkan kepada kita jalan keselamatan, menunjukkan kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperingatkan kita agar jangan lalai dalam kenikmatan dunia yang fana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat kemerdekaan adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan. Di tengah bangsa yang merdeka, kita bisa beribadah dengan leluasa, menuntut ilmu dengan tenang, dan membangun masa depan penuh harapan. Namun, nikmat ini bisa menjadi azab, bisa menjadi malapetaka jika tidak disyukuri. Maka kesempatan yang Jumat yang mulia ini, sedikitnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan menurut pandangan Islam. Yang pertama, jamaah sekalian, mensyukuri dengan menegakkan tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sejatinya adalah ketika hati kita terlepas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar keduanya beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesahkanku. Tujuan hidup utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan yang hakiki bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi bebas dari perbudakan hawa nafsu, dunia, dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur tertinggi atas kemerdekaan adalah menggunakan kebebasan ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dan justru menggunakan kemerdekaan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan
sejatinya bukan hanya bebas dari penjajahan lahiriah, tetapi juga kesempatan untuk menunaikan ketaatan dengan lebih leluasa. Maka nikmat ini semestinya mendorong kita jamaah sekalian untuk menjadi pribadi yang taat dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diilustrasikan dalam doa seorang mukmin yang telah mencapai usia kematangan. Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni, ya Rabbku, tunjukinlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Kau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat yang mulia ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa syukur yang sejati bukan sekedar ungkapan lisan, melainkan dorongan kuat untuk beramal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk syukur yang hidup, syukur yang menuntun kepada ketaatan, dan bukan syukur yang berhenti pada retorika dan seremonia tahunan. Menariknya jamaah sekalian, semangat yang juga diajarkan langsung oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tercintanya Mu'adz bin Jabal, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, aku akan memberikan nasihat kepadamu wahai Mu'adz, yaitu janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung salat bacaan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, tolonglah aku dalam bersyukur, dan tolonglah aku dalam beribadah yang baik kepadamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di momen kemerdekaan ini jamaah sekalian, hendaknya kita memperbanyak taubat dan meninggalkan kemaksiatan. Nikmat jamaah sekalian tak akan bertahan jika maksiat dibiarkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min uqubatiz dzunub, di antara hukuman dari orang yang berbuat dosa adalah annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam, yaitu dihilangkannya nikmat dan juga datangnya bencana. Taubat adalah tanda kesadaran bahwa kita masih sering menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk membersihkan diri dan masyarakat dari dosa yang tersembunyi maupun terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar benar-benar taubatnya, agar tulus taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa di antara syarat taubat ada 4. Yang pertama adalah berhenti dari dosa. Yang kedua adalah menyesali dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat, dan jika dosa itu menyangkut hak orang lain, maka wajib diselesaikan atau dikembalikan haknya. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang
agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari barat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi muslim yang menjalankan syariat Islam dengan benar. Kemerdekaan memberikan ruang bagi kita untuk hidup sesuai tuntunan agama. Di negeri Indonesia yang kita cintai ini, jamaah sekalian, kita bebas untuk menegakkan sholat, menutup aurat, mendidik anak dengan nilai Islam, dan berdakwah tanpa harus bersembunyi. Maka tidak ada alasan untuk tidak menjalani hidup sebagai seorang muslim yang taat. Justru inilah saatnya menjadikan kemerdekaan sebagai peluang untuk menghidupkan syariat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Inilah bentuk syukur yang konkret dan berkelanjutan. Karena iman bukan hanya di hati, jemaah sekalian, tetapi iman juga harus nampak dalam tindakan nyata. Namun kita juga tak menutup mata. Di tengah zaman yang penuh ujian iman, menjalani hidup sesuai syariat tidak selamanya mudah. Banyak rintangan, godaan dunia, tekanan sosial, bahkan cibiran terhadap Islam bisa datang dari berbagai arah. Tapi lihat apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisyaratkan tentang kondisi ini dalam sabdanya, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'alal jamri." Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Bayangkan jamaah sekalian, menggenggam bara api, panas, perih, dan menyakitkan, tapi ia tetap menggenggam karena ia tahu itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah zaman seperti inilah jamaah sekalian, umat Islam dituntut untuk tetap berpegang teguh pada petunjuk yang tak akan pernah menyesatkan, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kitab Allah, dan yang kedua berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, tadi kita sebutkan bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Kemudian justru alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat keamanan, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keamanan di negeri yang kita cintai ini, dan kita bisa menjalankan syariat Islam dengan leluasa, ya, yang mungkin nikmat ini tidak Allah berikan terhadap saudara-saudara kita di negara-negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak taubat, ya, dan beristighfar kepada Allah, serta jangan kita, ya, rayakan atau tanggapi kemerdekaan yang mulia ini yang Allah berikan dengan bermaksiat, dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu
wa taala. Seorang boleh bergembira, seorang boleh bersenang-senang, ya, namun ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dia langgar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini. Ya, Allah berkahi juga penduduknya, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang ingin diberikan nikmat keamanan, ya, nikmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka tidak beriman, mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita berlindung dari yang demikian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل زمان ومكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح شباب المسلمين في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.